Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran kalkulus lanjut. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai diferensial total, sebuah topik yang cukup penting dan sering dipelajari di berbagai program studi seperti matematika, teknik, dan juga sains data. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penerapan diferensial total di dunia nyata. Misalnya di dalam ekonomi, keuntungan suatu perusahaan bisa bergantung pada harga barang dan juga jumlah yang terjual. Ketika harga naik dan jumlah barang berubah, kita bisa menggunakan diferensial total untuk memperkirakan apakah keuntungan naik atau justru turun, tanpa harus menghitung semuanya dari awal. Di bidang teknik seperti mesin atau kelistrikan, suhu dan tekanan sering berubah tergantung pada waktu dan juga posisi. Nah, diferensial total bisa membantu memprediksi perubahan-perubahan ini melalui perubahan kecil pada inputnya. Di sains data bisa digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan data. Diferensial total bisa digunakan untuk melihat variabel mana yang paling mempengaruhi hasil. Ini membantu saat ingin tahu mana faktor yang paling diprioritaskan untuk pengambilan suatu keputusan. Bicara mengenai sains data, perkenalkan, saya Ruta Tigris Astridia dengan NIM 24031554072. Saya merupakan mahasiswi dari program studi S1 Sains Data, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya. Prodi ini sudah meraih akreditasi baik sekali. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah kalkulus lanjut yang diampu oleh Ibu Yuni Rosita Dewi, SSI, MSI. Nah, sebelum kita masuk ke materi diferensial total, kita perlu paham dulu apa itu turunan parsial. Jika kita punya fungsi z sama dengan fx, y, maka turunan parsial adalah turunan fungsi terhadap salah satu variabel dengan variabel lain dianggap sebagai konstanta. Di sini terdapat do z per do x, artinya turunan z terhadap x, sehingga y dianggap sebagai konstanta. Ada juga do z per do y, yaitu turunan z terhadap y, sehingga x dianggap sebagai konstanta. Turunan parsial melihat perubahan fungsi terhadap salah satu variabel saja. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini kita diminta untuk menentukan fx dan fy dari fungsi di bawah ini. Fx, y sama dengan x pangkat 5y ditambah xy kuadrat. Yang pertama perlu kita lakukan adalah kita mencari turunan dari x terlebih dahulu, sehingga y akan dianggap sebagai konstanta atau tetap. Turunan dari x pangkat 5 yaitu 5x pangkat 4, y-nya dianggap tetap, ditambah dengan turunan dari x yaitu 1, dikali dengan y kuadrat. Sehingga turunan terhadap x-nya yaitu 5x pangkat 4y ditambah y kuadrat. Selanjutnya kita akan mencari turunan terhadap y-nya. Di sini x akan dianggap sebagai tetap atau konstanta. Jadi turunan dari x pangkat 5 yaitu tetap x pangkat 5 dikali dengan turunan dari y yaitu 1. Kemudian ditambah dengan turunan dari y kuadrat yaitu 2y, kemudian dikali dengan x. Sehingga hasil dari turunan terhadap y-nya yaitu x pangkat 5 ditambah dengan 2xy. Nah, sekarang bagaimana jika x dan y berubah secara bersamaan? Jawabannya adalah dengan menggunakan diferensial total. Diferensial total itu seperti kalkulator cepat yang membantu kita untuk tahu berapa kira-kira perubahan hasil jika faktor-faktor penyebabnya berubah. Di sini kita jadi mengetahui bahwa perubahan kecil pada dua variabel sekaligus mempengaruhi perubahan suatu fungsi. Jika diberikan rumus z sama dengan fx, y, maka rumusnya yaitu dz sama dengan do z per do x dx ditambah dengan do z per do y dy. Jadi, dalam diferensial total, fungsi z dapat diturunkan terhadap x dan juga y. Selanjutnya, kita akan masuk ke makna dari dz. Kita perlu tahu bahwa dx sama dengan delta x adalah perubahan kecil pada x, dan dy sama dengan delta y adalah perubahan kecil pada y.
Maka dz memberikan perkiraan cepat seberapa besar perubahan pada z. Untuk bisa lebih dimengerti, misalkan diberikan fungsi z sama dengan fx, y, artinya nilai z tergantung pada dua hal, yaitu x dan juga y. Diketahui, waktu adalah x dan ketinggian adalah y. Pertanyaannya, seberapa besar perubahan suhu saat x dan y berubah sedikit? Nah, kalau kita ingin tahu seberapa besar perubahan suhu saat x dan juga y berubah sedikit, kita bisa menggunakan rumus diferensial total, yaitu dz. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, dx dan dy itu merupakan perubahan kecil pada x dan juga y. Misalnya, waktu bergeser 1 detik dan ketinggian naik 0,1 meter, maka dz memberi kita perkiraan cepat seberapa besar suhu berubah karena dua hal itu. Jadi, dengan kata lain, dz itu seperti kalkulator cepat yang membantu kita memperkirakan hasil perubahan z tanpa harus menghitung ulang nilai fungsi yang rumit. Selanjutnya kita langsung masuk ke latihan soal. Di sini diketahui fungsi z sama dengan x kuadrat y ditambah 4xy kuadrat. Kita diminta untuk menentukan turunan total dari fungsi tersebut dan juga diminta untuk menentukan dz kemudian membandingkan dengan delta z yang sesungguhnya. Kita langsung masuk ke soal yang A. Di situ kita menggunakan rumus diferensial total. Kita mencari turunan terhadap x dan juga turunan terhadap y. Turunan terhadap x-nya yaitu 2xy ditambah dengan 4y kuadrat. Di situ berarti y-nya kita anggap sebagai konstanta atau tetap. Selanjutnya kita akan menurunkan untuk yang y-nya, sehingga x akan dianggap tetap atau konstanta. Sehingga hasil turunan terhadap y-nya yaitu x kuadrat ditambah dengan 8xy. Sehingga hasil akhirnya yaitu 2xy ditambah dengan 4y kuadrat dx ditambah x kuadrat ditambah 8xy dy. Selanjutnya kita beralih ke soal yang B. Di situ yang pertama perlu kita lakukan adalah kita mencari delta x dan juga delta y-nya. Delta x diperoleh dari 1,03 dikurangi 1 yaitu 0,03 dan juga delta y-nya diperoleh dari 2,01 dikurangi 2 yaitu 0,01. Kemudian kita akan mencari dz-nya. Di situ kita masukkan hasil dari jawaban yang A, kemudian kita masukkan untuk nilai x, y, dx dan juga dy-nya. Kemudian kita hitung, di situ kita peroleh hasilnya 0,77. Selanjutnya kita akan mencari delta z-nya dengan rumus seperti yang tertera. Sebelum itu kita perlu mencari dulu fungsi saat x-nya 1,03 dan y-nya 2,01. Kemudian fungsi saat x-nya adalah 1 dan y-nya adalah 2. Caranya dengan memasukkan nilai x dan y-nya ke fungsi awal. Di situ kita peroleh untuk fungsi x sama dengan 1,03 dan y-nya 2,01 yaitu 18,77 dan untuk fungsi x sama dengan 1, y sama dengan 2 yaitu 18. Kita kembali lagi ke delta z-nya, kita hitung hingga menemukan sesuai rumusnya yaitu 18,77 dikurangi 18 hasilnya adalah 0,77. Di sini hasilnya sebenarnya bisa saja mendekati, namun pada contoh soal ini hasilnya sama dengan karena perubahannya sangat kecil. Sekarang kita lanjut lagi ke latihan soal tentang menentukan diferensial total dari fungsi-fungsi yang sudah disediakan. Di sini terdapat 3 soal, kita mulai bahas dari yang soal A.
Caranya sebenarnya masih sama, kita harus menentukan terlebih dahulu turunan terhadap X dan juga turunan terhadap Y. Di sini kita coba untuk mencari turunan terhadap X-nya. Dengan rumus diferensial total, turunan terhadap X-nya berarti kita menganggap bahwa Y adalah konstanta atau tetap. X kuadrat turunannya adalah 2X dikali dengan Y pangkat 3 dikurangi dengan 4Y, kemudian kita mencari turunan terhadap Y-nya. Kita menganggap bahwa X adalah konstanta atau tetap, sehingga turunan terhadap Y-nya yaitu 3X kuadrat Y pangkat 2 dikurangi 4X. Hasil akhirnya yaitu 2X pangkat 3 min 4Y dx dikurangi 3X kuadrat Y pangkat 2 min 4X dy. Kita lanjut untuk ke soal yang B. Di sini adalah soal trigonometri. Z sama dengan sin XY ditambah X kuadrat cos Y. Pertama kita menentukan turunan terhadap X dan juga Y-nya. Yang pertama adalah turunan terhadap X-nya. Kita jadikan Y sebagai konstanta, jadi Y dikali turunan dari sin XY yaitu cos XY ditambah turunan dari X kuadrat yaitu 2X cos Y, kemudian ditambah turunan terhadap Y yaitu kita menganggap X sebagai konstanta atau tetap, sehingga X turunan dari sin XY yaitu cos XY, kemudian turunan dari cos Y yaitu min sin Y dikali dengan X kuadrat, sehingga hasilnya adalah min X kuadrat sin Y. Sehingga diperoleh hasil akhirnya yaitu dz sama dengan Y cos XY ditambah 2X cos Y dx ditambah X cos XY dikurangi X kuadrat sin Y dy. Sekarang kita beralih ke soal terakhir, yaitu W sama dengan 3X kuadrat Y cos X. Yang pertama, kita akan mencari turunan terhadap X-nya, yaitu dengan menganggap Y sebagai konstanta atau tetap. Turunan dari 3X kuadrat yaitu 6X, Y-nya tetap, kemudian dikalikan dengan cos X, itu untuk mencari turunan dari 3X kuadrat Y. Selanjutnya kita akan mencari turunan dari cos X terhadap X. Kita tulis kembali 3X kuadrat Y, kemudian baru kita masukkan turunan dari cos X yaitu min sin X, sehingga hasilnya menjadi 6XY cos X dikurangi 3X kuadrat Y sin X dx. Itu untuk turunan terhadap X. Kemudian baru kita cari turunan terhadap Y-nya, yaitu berarti kita menganggap bahwa X-nya adalah konstan, sehingga turunan terhadap Y-nya adalah 3X kuadrat dikali turunan dari Y adalah 1, kemudian dikali cos X. Hasil akhirnya menjadi 6XY cos X min 3X kuadrat Y sin X dx ditambah 3X kuadrat cos X dy. Nah, sekian video penjelasan mengenai turunan parsial dan juga diferensial total. Semoga bermanfaat, mudah dipahami, dan terima kasih.